Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rizo Saputra Tanjung dengan NPM D1A023004, mahasiswa program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Akan memenuhi tugas yang diberikan Bapak Dr. Nurmanzah SPD MPD selaku dosen pengampu matkul Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan kembali materi bahasa Indonesia dari pertemuan 1 sampai 7. Langsung saja kita cekidot. Pada pertemuan pertama, yaitu membahas tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahan pemersatu bangsa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. 3. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus tahun 1945. 4. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yaitu 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan memiliki fungsi salah satunya adalah lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, memiliki fungsi diantaranya bahasa resmi kenegaraan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menyatakan Pasal 1 Ayat 2 Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 25 Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, saran pemersatuan berbagai suku bangsa, serta saran komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Perkembangan bahasa Indonesia. A. Sebelum Indonesia merdeka. 1. Pada abad ke-7 Masehi, 601 Masehi hingga 700 Masehi. 2. 28 Oktober tahun 1928 Kongres Pemuda 2. B. Sesudah Indonesia merdeka. 1. Undang-Undang NRI tahun 1946 Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 2. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya pertemuan kedua, yaitu membahas tentang sikap berbahasa Indonesia. A. Pengertian sikap bahasa, language attitude. Sikap bahasa menurut Krida Laksana, Fishman, dan Rusiana, yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. B. Ciri sikap bahasa, Garvin dan Mathieu tahun 1968. 1. Kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. 2. Kebanggaan bahasa yang mendorong orang yang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. 3. Kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. C. Komponen sikap bahasa, Lambert tahun 1967. 1. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. 2. Komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan. 3. Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. D. Jenis sikap bahasa. 1. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. 2. Sikap dan kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. E. Sikap terhadap bahasa Indonesia.
Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. 1. Sikap positif. Selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan, memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut, dan bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa. 2. Sikap negatif. A. Bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris. Meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. B. Merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. C. Merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. D. Menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Selanjutnya, pertemuan ketiga, yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum. A. Prosa. 1. Prosa fiksi, novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. 2. Prosa non-fiksi, tulisan akademik, karya tulis ilmiah. A. Hasil kajian pustaka terdiri dari makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. B. Hasil dari proses penelitian laporan terdiri dari hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. B. Puisi. 1. Puisi lama terdiri dari mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. 2. Puisi baru terdiri dari balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. C. Drama terdiri dari tragedi, komedi, opera, melodrama, farsi, dan tablo. Tulisan akademik. A. Pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Dalman 2018, Kusmana 2019, dan Jauhari 2008. B. Bentuk tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka. Makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. 2. Hasil dari proses penelitian laporan, hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. C. Sistematika tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran daftar pustaka. 2. Hasil dari proses penelitian. Judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan, dan saran daftar pustaka. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ketiga. Selanjutnya ke materi keempat. Pertemuan keempat, yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital, yaitu 1. Crossref, 2. Ipusnas, 3. Mendeley, 4. PDF Drive, 5. Library Genesis, 6. Google Trends, 7. FastViewer. Jenis-jenis Mendeley. A. Mendeley Desktop. 1. Mendeley Desktop mulai tahun 2008. 2. Diinstal pada desktop Windows atau Mac OS. 3. File PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi harddisk masing-masing pengguna sehingga bekerja secara offline. 4. Membuat sitasi dan daftar pustaka atau bibliografi. B. Mendeley Reference Manager.
1. Mendeley Reference Manager atau MRM yang telah dirilis sejak tahun 2019. 2. Kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. C. Mendeley Web. 1. Platform Mendeley berbasis web server. 2. Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. 3. Mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas suatu referensi. 4. Mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi keempat. Selanjutnya pertemuan kelima, yaitu presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah. 1. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. 2. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan. 3. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. 4. Presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinannya atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. 5. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti diri sendiri dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterimanya. Alur presentasi. Bagian isi presentasi yang paling signifikan Anda perhatikan. Sampaikan ide atau konten hebat dari hasil penelitian, mulai dari pendahuluan atau latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, analisis, atau penyelesaian. Pembuka haruslah yang menarik. Ini menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak atau tidak. Jelaskan dengan baik gambaran topik dan tujuan presentasi. Tahap akhir adalah penutup yang baik, berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kelima. Selanjutnya pertemuan 6 dan 7, yaitu hakikat proposal kegiatan. Menurut Kemendikbud 2023, proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang dijauhkan pada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematika proposal kegiatan. 1. Judul. Update, ada kebaruan, maksimal 15 kata atau frase, tidak boleh akronim atau singkatan yang tidak baku. 2. Daftar isi. Berikan halaman setiap subbab sesuai isi proposal. 3. Bab 1 pendahuluan. Ungkapkan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. 4. Bab 2 gambaran umum rencana usaha. Uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. 5. Bab 3 metode pelaksanaan. Uraikan teknik atau cara membuat produk komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya, sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. 6. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Tuliskan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan dan jadwal kegiatan. 7. Daftar pustaka. Gunakan format American Psychological Association atau APA. Hal yang harus dilakukan dalam penyusunan proposal kegiatan. 1. Observasi lapangan. 2. Penyamaan persepsi. 3. Menyusun proposal kegiatan. 4. Presentasi proposal kegiatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan materi 6 dan 7. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi dari pertemuan 1 sampai 7.
Saya Rizo Saputra Tanjung dengan NPM D1A023004 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.